Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Daya Saing PT Indofood Sukses Makmur Tbk Produk Mie Instan. Perkenalkan, kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Galih Wisnubroto, yang kedua Deni Sarwati, yang ketiga Fani Surya Pratama. Langsung saja memasuki pembahasan. Saya akan menjelaskan apa itu PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangajaya Intikusuma yang pada tanggal 15 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Selanjutnya adalah konsep daya saing PT Indofood. Di sini ada 6 konsep daya saing PT Indofood. Yang pertama yaitu mengidentifikasi keinginan atau kebutuhan konsumen. PT Indofood mengidentifikasi keinginan atau kebutuhan dengan mengadakan riset terhadap pasar untuk menyaingi pesaing perusahaan lain. Yang kedua, penentuan harga. Metode penetapan harga yang dipilih adalah metode markup pricing. Karena dengan metode ini merupakan metode yang paling mudah dan hanya menetapkan laba yang diinginkan. Indomie akan dijual dengan harga yang rendah terlebih dahulu. Selain itu, Indomie akan menjadi sponsor-sponsor event yang besar dan sumbangan kemanusiaan dengan tujuan agar produk ini lebih dikenal masyarakat luas. Indomie selain dapat dibeli perbungkus, dapat juga dibeli dengan paket. Harga Indomie terbilang murah dan terjangkau bagi semua kalangan menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah. Ketiga, periklanan atau promosi. Metode promosi yang digunakan adalah melalui iklan media elektronik, media cetak, mensponsori berbagai acara, dan serta instalisasi iklan billboard secara luas. Indomie dikenal dengan tagline yang dimilikinya, yaitu Indomie Seleraku. Indomie nama yang singkat, sederhana namun unik, mudah diingat, menjadi beberapa faktor dari keberhasilan tersebut. Yang keempat adalah desain produk. Ciri khas Indomie terdapat pada penguatan cita rasa dan brand untuk produk-produk yang sudah ada. Hal ini terlihat dari desain kemasan yang tidak banyak berubah dan cenderung kaku. Tidak ada inovasi dalam desain produk dan kemasan dimaksudkan untuk menguatkan brand dan ingatan konsumen akan Indomie. Yang kelima, penentuan lokasi. Indofood menentukan lokasi pemasaran melalui grup jaringan distribusi. Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Yang keenam, mutu pada bahan baku. Di sini ada dua bahan pembuatan mie, yaitu bahan baku dan bahan penunjang. Bahan baku PT Indofood Sukses Makmur Tbk mempunyai sifat dan jenis yang berbeda, sehingga memerlukan
pengendalian yang berbeda pula. Jika bahan baku yang digunakan bermutu baik, maka diharapkan produk yang akan dihasilkan juga berkualitas baik. Pengadaan bahan baku, baik bahan penolong maupun bahan tambahan, terus direncanakan dan dikendalikan dengan baik. Bahan baku dan bahan pembantu dalam proses produksi mie instan yaitu tepung terigu. Tepung terigu diperoleh dari biji gandum yang digiling. Keistimewaan terigu dibanding serealia lain adalah kemampuan membentuk gluten pada saat terigu dibasahi dengan air. Sifat elastis gluten pada adonan mie menyebabkan mie yang dihasilkan tidak mudah putus pada proses pemasakan. Selanjutnya bahan penunjangnya yaitu yang pertama tepung tapioka, yang kedua minyak goreng, yang ketiga garam dapur, yang keempat zat pewarna, dan yang terakhir bumbu dan minyak bumbu dan air. Sekian, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Surya Pratama. Di sini saya Fani Surya Pratama akan menjelaskan tentang faktor keberhasilan daya saing PT Indofood. Yang pertama adalah visi, yang kedua misi, yang ketiga sasaran, dan keempat strategi. Strategi dibagi menjadi dua, yaitu strategi operasi dan strategi global. Berikut visi dari PT Indofood adalah perusahaan Total Food Solution. Hasil analisisnya adalah PT Indofood dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk yang berkualitas dan bermutu. Adapun misinya, yang pertama, dapat memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan stakeholders values secara berkesinambungan. Kemudian sasaran PT Indofood. Sasaran PT Indofood terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalangan menengah ke bawah. Yang kedua, kalangan menengah ke atas. Untuk yang kalangan menengah ke bawah, sementara ini untuk target menengah ke bawah, Indofood meluncurkan Supermie dan Sarimi. Strategi harga yang digunakan ialah menggunakan strategi harga sama dengan rata-rata pesaing. Yang kedua adalah kalangan menengah ke atas. Untuk membidik target menengah ke atas, Indofood menggunakan Indomie sebagai produk yang digunakan dengan sudah dimilikinya brand mie instan dan produk yang lebih elegan. Strategi harga Indomie ditentukan dengan memilih strategi harga di atas rata-rata pesaing atau sedikit lebih mahal, namun juga diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Kemudian strategi operasi. Ada 3 konsep strategi operasi untuk mencapai misi perusahaan, yaitu 1. Diferensiasi, berhubungan dengan penyajian keunikan. Peluang perusahaan untuk menciptakan keunikan dapat dilakukan semua aktivitas perusahaan. Yang kedua, pemimpinan biaya rendah, diartikan mencapai nilai maksimum yang diinginkan pelanggan. Dengan strategi ini tidak berarti nilai atau kualitas menjadi rendah. Perusahaan yang menggunakan strategi ini memahami hal ini dan memanfaatkan sumber daya yang efektif. Terus yang ketiga, bersaing dalam respon. Respon merupakan keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang tepat waktu, penjadwalan yang dapat diandalkan, dan kinerja yang fleksibel. Respon yang fleksibel dapat dianggap sebagai kemampuan memenuhi perubahan yang terjadi di pasar, di mana terjadi pembaruan rancangan. Dari 3 konsep strategi tersebut, PT Indofood sukses makmur TBK
dalam operasionalnya menggunakan strategi operasi diferensiasi produk dan juga kepemimpinan biaya rendah, yaitu dibuktikan dengan PT Indofood memproduksi mie instan dalam bentuk cup noodle atau mana bentuk cup. Selanjutnya, saya Deni Sarwati, NPM 007, akan menjelaskan tentang strategi global. Strategi global yang pertama adalah strategi produksi. Dilakukan dengan cara melakukan inovasi secara terus-menerus. Inovasi dari segi kualitas dan rasa terus dikembangkan dengan menyesuaikan pada hasil riset terhadap keinginan dan selera konsumen. Dengan pasarnya yang luas hingga ke mancanegara, Indofood juga mengembangkan rasa mie berdasarkan wilayah. Banyak sekali varian yang telah dikeluarkan oleh Indomie, sebagai contoh Indomie goreng cabai hijau, Indomie goreng sate, Indomie goreng cakalang. Kemudian yang kedua adalah membangun pabrik di luar negeri. Indofood dalam melakukan ekspansi, selain mengekspor Indomie, mereka juga membangun pabrik produksi Indomie di luar negeri, seperti Malaysia dan benua Eropa. Selanjutnya dilakukan dengan standarisasi produk. Indomie merupakan makanan khas Indonesia yang mempunyai cita rasa yang tinggi. Salah satu keunggulan Indomie adalah cita rasa yang dapat diterima di seluruh dunia. Bahkan banyak dari wisatawan Indonesia yang berkunjung ke luar negeri mencari Indomie sebagai pelepas rindu dengan masakan Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan produksi yang dilakukan Indomie telah terstandarisasi di seluruh pabriknya di dunia, baik dari segi kemasan dan produk untuk mempertahankan kualitas dan rasa. Selanjutnya dilakukan dengan cara mempertahankan kualitas. Untuk menembus pasar internasional, perusahaan mencanangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Aspek kesegaran, higienis, kandungan gizi, rasa, praktis untuk dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas perusahaan untuk menjamin mutu produk yang selalu prima. Kemudian strategi global yang kedua adalah customer relationship, artinya strategi dalam menjalin hubungan dengan konsumen, yaitu melalui jaringan noodle community. Indofood bisa menjalin hubungan baik dengan customer dalam beberapa negara maju. Noodle atau mie sudah diapresiasi dan memiliki komunitas tersendiri bagi penggemarnya. Sebagai contoh, Australia. Australia memiliki komunitas bernama Noodle Culture. Ini adalah cara bagi Indomie untuk menembus pasar tersebut dan merebut hati komunitas Noodle Culture. Kemudian yang kedua ada Noodle Shop. Noodle Shop di Indonesia yaitu warkop atau warung kopi yang biasa menjual kopi, susu, dan Indomie. Sesuatu yang sangat lazim ditemukan di Indonesia, namun langka di negeri lain. Hal ini dapat dikemas dalam bentuk berbeda. Konsep noodle shop adalah menjadi tempat nongkrong seperti layaknya coffee shop. Namun menu utama di sini adalah Indomie. Kemudian yang ketiga ada distribution channel. Indomie biasa didistribusikan dalam jumlah besar melalui supermarket atau hypermart seperti Carrefour, Hero, Walmart, 7-Eleven, dan banyak supermarket lainnya. Selain melalui swalayan, Indomie juga biasa dijual melalui warkop atau noodle shop yang diusulkan dalam inovasi ini. Noodle community yang sebelumnya diterangkan juga memiliki channel untuk mengadakan event sebagai sesama pencinta mie. Disinilah mie bisa berkontribusi ke dalam market tersebut. Kemudian yang keempat adalah partner. Partner penting bagi Indomie dalam proses go internasional adalah supermarket dan noodle shop. Dengan menjadi supplier dari tempat-tempat tersebut, maka Indomie akan memiliki konsumen tetap dan siap untuk ekspansi ke negara-negara lain. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada PT Indofood sukses makmur. Dari segi kelebihan, pertama, memiliki keahlian dalam menciptakan cita rasa Indonesia dari berbagai wilayah. Kedua, produksi yang rendah biaya. Ketiga, jangkauan distribusi luas di dalam negeri maupun internasional. Keempat, kecepatan dalam menjangkau konsumen. Kelima, brand sudah terkenal. Kemudian dari segi kekurangan, pertama, terlalu banyak brand yang dikeluarkan. Kedua,
terlalu banyak inovasi rasa yang dibuat oleh Indofood. Ketiga, permintaan pasar yang belum terpenuhi. Keempat, produknya memakai MSG. PT Indofood Sukses Makmur Tbk kurang meningkatkan kewaspadaan kepada produksi mie lain yang gencar melakukan promosi yang sangat agresif. Seharusnya, PT Indofood Sukses Makmur harus melakukan juga promosi yang agresif dan membuat harga produknya di bawah dari produk-produk lainnya. Ditambah keunggulan-keunggulan lain sehingga dapat meningkatkan hasil produksi yang lebih baik. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.